Semuanya, selamat datang kembali di Dunia Scopus, tempat di mana kita membahas dunia jurnal ilmiah dengan cara yang asik dan informatif. Tentunya, semua itu untuk jurnal-jurnal bereputasi yang kita kenal sebagai jurnal Scopus. Nah, di video sebelumnya, kita sudah membahas mengenai jurnal open access. Dan sekarang, kita masuk ke pertanyaan yang sering bikin penasaran para peneliti, yaitu tingkat penerimaan jurnal itu sebenarnya apa sih? Dan apa pentingnya buat kita? Nah, sehingga di video kali ini kita akan membahas apa arti tingkat penerimaan jurnal. Apakah jurnal dengan acceptance rate tinggi lebih mudah? Apa faktor yang mempengaruhi tingkat penerimaan tersebut? Dan bagaimana kita menilai peluang publikasi dari data ini? Kalau kamu suka dengan konten ini, jangan lupa like dan tonton sampai habis video ini. Oke, kita mulai dari definisi dasarnya dulu ya. Tingkat penerimaan jurnal atau biasa disebut sebagai acceptance rate adalah persentase artikel yang diterima dibandingkan dengan total artikel yang dikirimkan ke jurnal tersebut dalam satu periode tertentu, biasanya per tahun. Contoh, kalau dalam satu tahun jurnal menerima 200 artikel dan menolak 800 artikel, maka acceptance rate-nya adalah 20%. Yang artinya apa? Dari 10 artikel yang masuk, hanya 2 yang diterima. Sehingga tingkat penerimaan memberi kita gambaran seberapa kompetitifnya jurnal tersebut. Tapi bukan berarti jurnal dengan acceptance rate tinggi selalu lebih mudah ya. Yuk kita bedah di sini. Banyak yang berpikir kalau acceptance rate-nya rendah berarti jurnalnya pasti keren banget kan? Nggak selalu. Faktanya adalah studi menunjukkan bahwa ada korelasi negatif antara tingkat penerimaan dan jumlah sitasi. Artinya apa? Semakin rendah acceptance rate biasanya memang jurnalnya lebih selektif, tapi bukan jaminan kualitas semua artikelnya tinggi. Artinya, acceptance rate bisa jadi indikator kompetitif, tapi bukan satu-satunya indikator kualitas. Jangan cuma lihat angkanya, tapi juga lihat beberapa faktor: high index, scope, editorial board, dan proses review-nya. Sekarang, kita bahas faktor-faktor yang bikin acceptance rate itu bisa tinggi atau rendah. Ada 6 variabel yang perlu kita pertimbangkan. Yang pertama adalah ukuran suatu jurnal. Jurnal besar yang terbit bulanan dengan banyak artikel biasanya memiliki acceptance rate lebih rendah. Tapi nih, jurnal kecil yang hanya terbit 3-4 kali dalam setahun dan fokus topiknya sempit biasanya memiliki acceptance rate lebih tinggi. Yang kedua, umur suatu jurnal. Jurnal baru atau jurnal muda seringkali lebih terbuka atau memiliki acceptance rate yang lebih tinggi dibandingkan dengan jurnal veteran atau top tier. Nah, untuk jurnal ini memang lebih selektif dan memiliki acceptance rate yang rendah. Yang selanjutnya, dampak sitasi. Semakin tinggi sitasi rata-rata per artikel, biasanya acceptance rate lebih rendah. Jurnal dengan high impact factor seperti Nature, Science biasanya memiliki acceptance rate kurang dari 10%. Kemudian, tipe artikel, research atau review artikel. Banyak mengira review artikel lebih susah masuk. Faktanya adalah tidak ada hubungan langsung antara jenis artikel dan acceptance rate. Selanjutnya, model publikasi, gold open access atau subscription. Jurnal dengan gold open access cenderung punya acceptance rate yang lebih tinggi. Tapi ini semua lebih berlaku untuk jurnal yang lebih mudah, bukan jurnal yang bereputasi besar. Kenapa? Karena mereka butuh artikel untuk membangun reputasi awal. Selanjutnya, bidang ilmu atau subjek area. Jurnal
pada ilmu-ilmu formal seperti matematika, komputer, ekonomi lebih selektif dibandingkan dengan jurnal-jurnal pada bidang life science dan kedokteran. Sehingga acceptance rate lebih tinggi karena volume riset yang banyak. Nah, jadi kita bisa lihat bahwa angka acceptance rate itu dipengaruhi oleh banyak hal, bukan cuma soal kualitas jurnal, tapi juga strategi dan karakteristiknya. Sebagai penulis, gimana kita menggunakan informasi tersebut? Acceptance rate bisa jadi petunjuk awal untuk menilai peluang kita diterima, tapi jangan jadikan satu-satunya penentu. Seperti contoh, kalau jurnal X memiliki acceptance rate 15%, artinya dari 100 artikel yang masuk, hanya 15 yang diterima. Tapi itu bukan berarti artikel kamu punya peluang 15% juga, karena kualitas tetap nomor satu. Tipsnya bagaimana untuk menangani permasalahan tersebut? Yang pertama, gunakan acceptance rate sebagai panduan level kesulitan. Kedua, kombinasikan dengan faktor lain seperti scope, impact factor, model open access, dan kecepatan review. Yang terakhir, jangan takut kirim ke jurnal dengan acceptance rate rendah. Jika kamu memiliki kualitas tinggi dalam suatu artikelmu, kamu harus percaya diri. Nah, jadi tingkat penerimaan itu bukan sekedar angka, tapi bagian dari strategi kita dalam publikasi. Pahami faktornya, analisa jurnalnya, dan sesuaikan dengan kekuatan artikelmu. Dan jika video ini bermanfaat, silakan like, subscribe, agar kamu tidak ketinggalan video-video terbaru dari Dunia Scopus. Sampai jumpa di video selanjutnya.